Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Sang Kinasih Satrio Piningit tidak dikasih jatah oleh kekasihnya, bagian 3. Sahabat semua, para putra putri Nusantara, para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit, segala cerita yang saya sampaikan pada channel saya ini janganlah dianggap sebuah kebenaran yang sejati. Jangan dianggap kebenaran yang hakiki. Jangan dianggap ini sebuah kebenaran yang bisa dijadikan patokan. Karena saya hanyalah manusia biasa yang terlahir di sebuah kampung kecil di pedalaman dan tidak memiliki pergaulan. Akan tetapi, saya ingin mencoba belajar bergaul meski hanya melalui dunia maya kepada para putra-putri Nusantara. Sang Kinasih Satrio Piningit tidak dikasih jatah oleh kekasih jantung hatinya karena disebabkan sebuah kemauan yang maha kuasa. Yang Maha Kuasa menghendaki istri Sang Kinasih Satrio Piningit yang berada di alam gaib yang berupa sukma, akan tetapi sukma ini telah mengisi sebuah wadah yang terlihat imut, bahkan terlihat mungil. Akan tetapi wadah ini sungguhlah luar biasa dan sangat istimewa. Dia memiliki badan yang begitu sejuk atau dingin. Berbeda suhu tubuhnya dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Itu adalah ciri istri sejati Sang Kinasih Satrio Piningit yang memiliki keistimewaan yang selalu berkoneksi dengan kegaiban. Harta amanah dan segala perbendaharaan saat ini dia yang memegang. Dan Sang Kinasih Satrio Piningit pun tidak mendapatkan haknya atas segala harta itu, meski segala harta perbendaharaan itu adalah milik Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetapi Yang Maha Kuasa menitipkan harta amanah itu kepada sang istri, karena Yang Maha Kuasa sungguhlah mengetahui bahwa sang istri ini memiliki kemampuan keistimewaan lebih dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Di saat Sang Kinasih Satrio Piningit dilanda kesusah payahan, dilanda penderitaan, kesengsaraan, keterpurukan ekonomi, bahkan Sang Kinasih Satrio Piningit pun sampai mengalami yang namanya tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Sang Kinasih Satrio Piningit mencoba mengikuti kemampuan sang istri. Sang istri mampu melakukan puasa ataupun tidak makan selama 10 hari bahkan 2 minggu. Akan tetapi tidak ada yang berpengaruh kepada tubuhnya. Sang Kinasih tentunya kadar kemampuannya masih di bawah sang istri. Sang Kinasih cuma mampu bertahan 2-3 hari tanpa makan, tanpa minum. Di sana istrinya tersenyum, terkadang tersipu, bukannya merasa iba, tapi sebenarnya itu adalah gemblengan dari Yang Maha Kuasa. Istrinya begitu mengasihi dan menyayangi suaminya yang saat ini di dalam proses diperjalankan, mengalami kesengsaraan penderitaan. Ini sebenarnya adalah bentuk mata rantai takdir Yang Maha Kuasa yang saling berkaitan kepada seluruh putra-putri Nusantara, di mana saat Sang Kinasih Satrio Piningit manusia pilihan ini harus dihadapkan dengan kesukaran hidup, segala kesusahan dan segala upaya yang diupayakan Sang Kinasih di dalam keterpurukannya itu untuk menafkahi istrinya yang secara zahir di alam nyata sebagai tanggung jawabnya dan anak-anaknya itu teramatlah berat. Di sisi lain,
Sang Kinasih Satrapingit juga memiliki loyalitas, empati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, suka gemar membantu meskipun beliau di dalam keadaan susah. Di sini sebenarnya adalah Yang Maha Kuasa menghendaki setiap putra-putri Nusantara bersatu, saling berwelas asih, saling bahu-membahu membantu siapapun yang ada di bumi Nusantara ini yang saat ini di dalam keadaan kesusahan. Karena di antara orang-orang yang susah itu, di sana ada Sang Kinasih di dalam penyamarannya. Untuk itu, wahai sahabatku semua, mengapa sang istri tidak memberikan jatah kepada Sang Kinasih Satrapingit? Karena ini adalah waktu untuk ditahannya harta amanah agar jangan sampai dinikmati dulu oleh Sang Kinasih. Karena visi misi ini belum selesai, masih ada visi misi yang harus dijalani. Secara tidak langsung, para putra-putri Nusantara yang konon katanya mencintai sosok Sang Kinasih, konon katanya mendambakan kehadirannya, lantas apa yang kalian perbuat untuk membantu perjuangan Sang Kinasih yang saat ini dilanda kesusahan? Bukankah pada video sebelumnya telah saya sampaikan saya dapat mandat sekitar jam 2 malam untuk menyampaikan sebuah pesan singkat mengenai dharma yang akan kalian sampaikan kepada Sang Kinasih. Sedekah ataupun bantuan berupa materi di dalam perjuangan Sang Kinasih. Perjuangannya ini bukanlah untuk memperkaya diri Sang Kinasih, melainkan untuk disalurkan kepada orang-orang yang perlu dihidupkan, dibantu oleh Sang Kinasih. Beliau sering melihat anak-anak yang kelaparan di atas bumi Nusantara ini, melihat janda-janda tua yang hampir nyaris mati bergelimpangan karena kesusahan ekonomi. Lantas buat kalian yang katanya mencintai Sang Kinasih, bagaimana usaha dan upaya kalian di dalam membantu perjuangan Sang Kinasih? Bukankah Yang Maha Kuasa telah menyiapkan keberkahan yang begitu besar bagi siapapun yang mampu menemukan uluran bantuannya kepada Sang Kinasih Satrapingit? Bukannya Sang Kinasih mengharapkan bantuan kepada orang lain ataupun mengharapkan bantuan kepada istrinya. Karena untuk derma kebaikan ini adalah dibebankan ke setiap semua siapapun yang merasa putra-putri Nusantara, agar bisa saling asih, saling asuh, dan saling berbagi satu dengan yang lainnya. Yang Maha Kuasa menginginkan semua putra-putri Nusantara bergerak dan saling menghidupkan. Salam santun, salam rahayu.